Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi struktur teks laporan percobaan. Para siswa sekalian, struktur teks laporan terdiri atas dua, yaitu satu, umum berupa klasifikasi atau pernyataan, dua, uraian. Bagian umum yang berupa klasifikasi atau pernyataan adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Berikut bagian uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Berikut ini model teks laporan tentang kelelawar. Bagian pernyataan umum menguraikan tentang kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor tiga, dan kelelawar buah. Pada bagian uraian, dijabarkan secara rinci mulai dari penampilan. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Kemudian kebiasaan makan, beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Selanjutnya kapasitas, bagian ini merupakan kecukupan deskripsi. Digambarkan bahwa kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nocturnar. Kelelawar melihat dengan pupil, oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Pada bagian perkembangbiakan, diuraikan tentang kelelawar memiliki bayi, menyusui, kemudian selama 1 tahun kelelawar memiliki 3 bayi. Contoh tersebut, teksnya dibuat lebih panjang. Informasi deskriptifnya tersusun lebih baik. Unsur deskriptif diberi nama untuk menunjukkan struktur teks yang baik, walaupun tidak ada gambar yang menyertai teks. Para siswa sekalian, struktur laporan hasil percobaan akan menyesuaikan mengikuti jenis model teks laporan hasil percobaan yang dibuat. Nah, untuk itu, cermati struktur model laporan percobaan berikut ini. Urutannya adalah judul, tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Judul Jaringan Xilem. Tujuan untuk mengetahui jaringan xilem pada tumbuhan. Yang dimaksud dengan tujuan, informasi yang ingin diketahui oleh orang yang melaksanakan percobaan. Kegiatan percobaan biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif proses dan hasil suatu kegiatan percobaan. Silakan dicermati kajian teori tentang jaringan xilem berikut ini. Yang dimaksud dengan kajian teori adalah segala informasi tertulis atau teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai rujukan sekaligus sebagai acuan dalam penelitian. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, prosedur atau cara kerja.
Berikut hasil pengamatan. Keenam adalah pembahasan. Silakan kamu cermati ya. Bagian 7 adalah simpulan. Para siswa sekalian, simpulan merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal, majalah, artikel dari media cetak atau internet. Para siswa sekalian, demikian pembahasan tentang struktur laporan percobaan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.